Yesus adalah Raja dari segala zaman, karena Dia adalah Allah, Dia adalah Allah yang kekal, Dia adalah Alfa, Dia adalah Omega, Dia Raja di atas segala raja. Kita akan melihat nasihat-nasihat firman Allah mengenai kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Yang pertama, saya mengajak kita melihat di dalam catatan 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9 dan ayat 10. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9 dan ayat 10, nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di dalam Tesalonika. Saya membaca dan kita akan memperhatikan bersama-sama. Ayat 9 dan ayat 10 dikatakan seperti ini. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nasihat firman Allah ini menjelaskan kepada kita bahwa orang percaya ketika menanti kedatangan Tuhan, kita akan dihindarkan dari murka yang akan datang. Dan ini adalah merupakan sebuah keuntungan kita sebagai gereja Tuhan. Alkitab berkata, mereka yang bertahan sampai kepada akhirnya, merekalah yang akan diselamatkan. Jadi kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan kesanggupan untuk bertahan di masa-masa sulit, untuk sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Nah, itulah sebabnya kita hubungkan tentang akhir zaman dengan pencurahan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang dapat memampukan saya dan saudara sebagai gereja Tuhan untuk dapat hidup bertahan, tidak terkontaminasi, tidak terbawa arus dengan keberadaan dunia ini. Sekali lagi, penyataan Alkitab mengatakan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan firman Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Kita mendapati itu dalam catatan surat Yohanes 1 ayat 18 dan ayatnya yang ayat 15 sampai ayat 17. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menasehatkan jemaat yang ada di Tesalonika supaya mereka tekun untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga. Karena kedatangan Kristus merupakan sebuah kepastian, dari Paulus menasehatkan mereka untuk tetap tekun menantikan kedatangannya. Kemudian kita lihat ayat-ayat yang lain, kita memperhatikan saudara ya, dalam Roma pasal 8 ayat 23, Roma pasal 8 ayat 23, kita membaca ayat ini, dikatakan seperti ini. Roma pasal 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Kemudian selanjutnya dikatakan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, di sini Paulus menjelaskan bahwa sampai kepada hari ini semua makhluk, termasuk kita orang percaya yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga sama-sama turut mengeluh di dalam hati kita. Sama-sama kita masih mempunyai persoalan sampai pengangkatan itu terjadi, sampai Kristus datang pada kali yang kedua. Nah, Paulus berkata bahwa kita diselamatkan dalam pengharapan.
Tetapi pengharapan tidak akan menjadi sebuah pengharapan lagi apabila kita telah bertemu dengan orang yang kita harapkan selama ini. Jadi mari kita tetap tekun menanti kedatangan Tuhan. Sekalipun tantangannya sulit, tantangannya membuat kita mengeluh di dalam hati, tetapi percayalah kita akan bertemu muka dengan Yesus Kristus, kekasih hati saya dan saudara. Saya membaca satu ayat kembali dan kita akan lihat ayat ini sangat memberkati. Saya melihat di dalam catatan surat Titus pasal yang kedua, surat Titus pasal kedua, apa yang dikatakan firman Allah, pasal 2 ayat 11 dan ayat 12. Titus pasal 2 ayat 11 dan ayat 12. Dikatakan firman Allah, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau tetap setia. Alkitab berkata Tuhan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Serta selama di dalam dunia ini kita hidup dalam hidup yang bijaksana, hidup yang adil, dan hidup beribadah kepada Tuhan di dunia sekarang ini. Ini adalah nasihat-nasihat untuk saya dan saudara dalam menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Alkitab mencatat di dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 25, kita membaca Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Kita membacanya secara bersama-sama. Ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini adalah nasihat dorongan buat saya dan saudara. Jangan pernah menjauhkan diri dari ibadah kepada Tuhan. Paulus menasehatkan yang sering dilakukan oleh beberapa orang. Hari-hari ini kita tidak dapat beribadah di gereja, tetapi di rumah kita masing-masing bisa beribadah. Suami, istri, anak-anak, kepala rumah tangga membangun mezbah doa dan ibadah di rumah. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Sebisa kita melakukan ibadah, lakukan itu dengan segiat-giatnya. Karena Alkitab berkata, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ini adalah nasihat-nasihat kepada gereja Tuhan tatkala kita menantikan kedatangannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat Yoel yang menubuatkan tentang pencurahan Roh Kudus dengan hari Tuhan yang akan diikuti dengan tanda-tanda yang heran di langit, bahwa matahari akan menjadi gelap, bahkan bulan, bahkan bintang akan berjatuhan. Ini akan terjadi di akhir zaman, dan kita meyakini bahwa pencurahan Roh Kudus dalam pembelajaran tadi telah disampaikan sudah dicurahkan, dan tercurahnya Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem menandakan awal dari akhir zaman, dan kemudian peristiwa yang kedua adalah hari Tuhan, hari di mana Yesus akan datang pada kali yang kedua. Jadi pencurahan Roh Kudus sudah dilakukan, sudah terjadi. Tetapi hari Tuhan yang dinubuatkan oleh Yoel ini akan terjadi pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi saya berdoa berharap seluruh jemaat GPD Beth Eden
tetap percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, baik laki, baik perempuan, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, atau apapun bisa disebut yang setara dengan hal itu, sama-sama kita punya kesempatan untuk menerima kepenuhan dari Roh Kudus, dan kepada kita telah diperlengkapi dengan firman Allah untuk mencapai atau menyongsong kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Saya berdoa supaya kita semua punya ketekunan yang sama menanti kedatangan Tuhan yang tidak akan lama lagi. Haleluya. Bagian terakhir yang ingin disampaikan pada saat ini, kita membaca dalam sebuah cerita mengenai cerita Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37, di dalam perikop ini menceritakan tentang ada seorang yang jatuh ke tangan penyamun. Kemudian orang-orang itu merampoknya habis-habisan, memukulnya, kemudian meninggalkan orang itu setengah mati. Nah, kemudian diceritakan kebetulan lewatlah seorang imam di dalam ayat 31, turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 32 dikatakan demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat bagian terakhir ini kembali menceritakan kepada kita sebuah gambaran yang dipakai oleh Tuhan Yesus mengenai adanya seorang yang dianiaya. Kemudian kebetulan bahwa orang yang dianiaya ini ada di pinggir jalan. Lewatlah seorang imam, kemudian lewatlah seorang Lewi, tetapi baik imam, baik Lewi tidak menolong orang yang dianiaya ini. Kemudian lewatlah seorang Samaria. Orang Samaria mendekati orang yang dianiaya ini, menolongnya, bahkan membawa orang ini ke tempat penginapan sesudah orang ini disembuhkan atau dipulihkan dengan cara meminyakinya. Kemudian kita melihat di sini bahwa ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Cerita ini adalah gambaran dari kedatangan Kristus pada kali yang kedua, bahwa setiap orang yang berjerih lelah tidak akan dibuat kecewa oleh Tuhan. Saudara ingat bahwa Tuhan tidak pernah berhutang kepada umat-umatnya. Apabila umat-umatnya melakukan sebuah tindakan untuk menyenangkan dia, dia berjanji apabila dia datang pada kali yang kedua, dia akan menggantinya buat saya dan saudara. 2 dinar. Nah, Alkitab mencatat dalam cerita yang lain terjadi kesepakatan antara pemilik kebun anggur dan orang pekerja-pekerja, dan mereka dibayar 2 dinar. Nah, jadi 2 dinar ini adalah upah dalam 2 hari. Karena upah orang Israel 1 hari adalah 1 dinar. Dalam Alkitab pelajaran peta zaman, bahwa 1 dinar dan 2 dinar ini dihubungkan dengan
1000 atau 2000 tahun. 2000 tahun, 2000 dinar berbicara tentang 2000 tahun. Ketika Yesus akan datang pada kali yang kedua, dia akan menggantikan kepada umat-umatnya apa yang telah dikorbankan oleh umat-umatnya kepada dia. Nah, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayat di dalam Yakobus pasal yang kelima, kita membaca Yakobus pasal 5. Bagian terakhir dari pembacaan atau penyampaian firman Allah ini kita perhatikan, Yakobus pasal 5 ayat 7 dikatakan seperti ini. Ayat 7, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Kesabaran kita, ketekunan kita harus sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Rasul Yakobus mempunyai gambaran tentang kedatangan Tuhan, digambarkan seperti petani yang tekun dan sabar menanti hasil panen dari benih yang ditanam olehnya. Dari gambaran cerita ini kita mengetahui bahwa apa yang kita tabur kita akan tuai. Apa yang telah kita berikan kepada Allah, kita akan menuainya nanti pada waktu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kita mengingat dalam catatan surat Korintus dikatakan ada satu jemaat yang disebut jemaat Makedonia. Mereka adalah jemaat yang sangat miskin kata firman Allah, tetapi mereka berusaha membantu Rasul Paulus untuk orang-orang yang ada di Yerusalem. Mereka memberikan melebihi dari apa yang ada pada mereka. Mereka memberikan hidup mereka juga untuk melayani Allah dan kepada rasul-rasul itu. Orang-orang ini memberikan kepada Allah apa yang menjadi kerinduan hati mereka, melampaui kemampuan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jerih lelah kita di dalam dunia ini yang kita lakukan kepada Tuhan tentunya tidak akan dipandang sebelah mata oleh Dia. Yang perlu kita lakukan apabila kita mau melakukan hal itu, lakukan dengan kesabaran, dengan ketekunan sampai pada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Sekali lagi gambarannya adalah seperti petani yang menanti apa yang ditanam dan dicatat yang ditanam adalah hal yang sangat berharga. Apa yang kita sudah tanam selama ini adalah sesuatu yang berharga bagi Allah. Dan saya yakin kita akan menerimanya pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Ayat yang terakhir saya ingin bawakan buat kita sekalian. Di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Alkitab berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Jadi orang yang teguh berdiri, setia, giat melayani pekerjaan Allah, setiap jerih payah mereka tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Akhirnya saya menyampaikan, membagikan kebenaran ini kepada kita sekalian. Sekali lagi pencurahan Roh Kudus berhubungan dengan akhir zaman ini saya tibakan sampai di sini, dan doa harapan kami terus menerus jemaat tetap setia sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Spiritnya adalah segala sesuatu yang kita buat untuk Tuhan, jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Katakan haleluya. Saya berdoa buat saudara,
Saya berdoa buat saudara melalui firman Allah ini supaya sama-sama kita dikuatkan, dipenuhkan dengan Roh Kudus setiap hari, bahkan siap menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Bapa, di dalam nama Yesus, berkatilah kami umat-umat-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Apabila ada yang mengikuti Tuhan firman Allah ini dan belum dipenuhi dengan Roh Kudus, Engkau jamah, sebab Engkaulah Yesus pembaptis Roh Kudus, dan Roh Kudus inilah yang akan memampukan kami gereja-Mu di akhir zaman ini untuk menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kami berdoa segala hal-hal yang sulit yang sedang kami rasakan pada saat-saat ini tidak akan menghalangi kami untuk tetap setia kepada Tuhan, sebab kami percaya di dalam Tuhan jeripaya kami tidak sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kuatkan iman kami. Kami percaya di dalam Engkau ada pembelaan, di dalam Engkau ada kemenangan, bahkan di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Dalam berkat nama Yesus hamba-Mu berdoa dan memberkati. Terima kasih, dan kami terima berkat firman ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa. Dan kita semua yang telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.